Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai mekanisme penghitungan pajak penghasilan orang pribadi. Sebelum dikenakan tarif pajak penghasilan, penghasilan neto wajib pajak orang pribadi akan dikurang terlebih dahulu dengan jumlah tertentu yang merupakan batasan tidak kena pajak dari penghasilan neto yang diterima. Jumlah ini dinamakan dengan penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sekarang kita akan membahas dulu 3 elemen dari PTKP menurut pasal 7 ayat 1, 2, dan 3. Pertama, untuk wajib pajak sendiri akan dikenakan PTKP sebesar 54 juta rupiah. Kedua, untuk status kawin dikenakan PTKP sebesar 4.500.000. Dan yang ketiga itu adalah tanggungan. Dan tanggungan diberikan maksimal untuk 3 orang per orang sebesar Rp4.500.000. Tanggungan meliputi anggota keluarga saudara atau semenda dalam garis keturunan lurus, bisa orang tua, mertua, anak kandung, anak tiri, atau anak angkat. Selanjutnya, penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak. Di sini maksudnya adalah PTKP akan dimulai pada awal tahun. Sebagai contoh, Budi tahun 2019 sudah menikah, sehingga PTKP di 2020 Januari statusnya adalah kawin. Nah, tapi belum memiliki tanggungan ya. Kemudian 2020 bulan November ternyata istrinya sudah melahirkan. Jadi Budi sudah memiliki seorang anak ya. Jadi ada tanggungan satu orang anak. Namun PTKP itu tidak bisa diberlakukan di tahun 2020. PTKP akan berubah di awal Januari tahun 2021 dengan status perpajakan Budi adalah K1. Artinya, Budi sudah kawin dan memiliki satu tanggungan. Oke, begitu ya. Ini adalah untuk ketentuan PTKP yang sudah saya jelaskan tadi. Jumlah tanggungannya maksimal 3, kemudian penerapan PTKP ditentukan oleh keadaan pada awal tahun. Sekarang kita akan lanjut untuk menghitung pajak penghasilan berdasarkan sumber penghasilan untuk usahawan, pekerja bebas, dan untuk karyawan. Kita mulai dulu dengan usahawan. Berikut ini adalah langkah menghitung pajak penghasilan terutang bagi usahawan ketika memiliki omset di atas 4,8 M per tahun atau lebih dari 4,8 M, maka DPP-nya adalah dari penghasilan kena pajak. Kemudian untuk pajak terutang diperoleh dari penghasilan kena pajak atau PKP dikalikan dengan tarif Undang-Undang Pasal 17. Penghasilan kena pajak teman-teman bisa peroleh dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Penghasilan neto adalah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang bisa dikurangkan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oke, sekarang yang kedua, apabila omset kurang dari 4,8 M per tahun, maka DPP sama dengan penghasilan kena pajak atau PKP. Pajak terutang diperoleh dari mana? Penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif PP 23 tahun 2018. Untuk tarif PP 23 tahun 2018 sebesar 0,5%. Penghasilan kena pajak itu sama dengan omset. Sehingga catatan ya, untuk omset yang di bawah 4,8 M, PTKP itu tidak relevan, sehingga nanti kalau pajak terutangnya langsung saja ya, omset dikalikan dengan 0,5%. Sekarang kita lanjut untuk pekerjaan bebas. Berikut ini adalah langkah menghitung pajak terutang bagi orang pribadi dengan status pekerjaan bebas. Pertama, apabila omset lebih dari 4,8 M per tahun, DPP-nya adalah sama dengan penghasilan kena pajak. Kemudian, pajak terutang adalah penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif Undang-Undang Pasal 17. Penghasilan kena pajak diperoleh dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Penghasilan neto adalah
penghasilan bruto dikurangi dengan biaya yang bisa dikurangkan sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua. Untuk omset di bawah 4,8 M per tahun, DPP-nya adalah penghasilan kena pajak. Pajak terutang diperoleh dari penghasilan kena pajak dikali tarif Undang-Undang Pasal 17. Penghasilan kena pajak adalah penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Bagi pekerja bebas dengan omset di bawah 4,8 M, penghasilan neto diperoleh dari penghasilan bruto dikalikan dengan NPPN atau norma penghitungan penghasilan neto. Jadi, NPPN ini sudah ditetapkan oleh Ditjen Pajak ya, masing-masing jenis pekerjaan bebas itu beda-beda tarifnya. Jadi nanti bisa disesuaikan kembali dengan tabel NPPN yang sudah dikeluarkan oleh Ditjen Pajak. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang memiliki keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja. Pekerjaan bebas ini bisa teman-teman baca lebih lengkapnya nanti ya, pada pasal 2 ayat 2 PP 46 tahun 2013 dan pasal 2 ayat 7 PMK strip 107 garing PMK titik 011 garing 2013. Di sini adalah beberapa contoh untuk pekerjaan bebas. Pertama, ada tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Contohnya adalah pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Kedua, pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, fotomodel, peragawan atau peragawati, pemain drama, dan penari. Jadi yang nomor 2 ini adalah yang bekerja di dunia entertain ya. Yang ketiga adalah olahragawan, kemudian ada penasehat, pengacara, pengajar, pelatih, ada agen iklan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto. Ini berlaku bagi usahawan dan pekerja bebas dengan omset di atas 4,8 M per tahun. Oke. Pada dasarnya, biaya yang diakui sebagai pengurang penghasilan bruto oleh Undang-Undang Perpajakan adalah biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Termasuk di dalamnya, 1. Ada biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Contohnya ya, ada biaya pembelian bahan baku, kemudian biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa, misalnya membayar upah, gaji, honor, bonus, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Kemudian ada bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, premi asuransi, biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan. Kedua, penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud atau penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh aset dan aset tersebut memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya sudah disahkan oleh Menteri Keuangan. Keempat, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta. Jadi ketika perusahaan memiliki aset tersebut akan dijual, namun ternyata harganya lebih rendah daripada harga beli, sehingga kan perusahaan memiliki kerugian. Nah, kerugian tersebut bisa dicatat sebagai biaya. Selanjutnya kelima, ada kerugian selisih kurs mata uang asing. Keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Selanjutnya, ada piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Jadi, untuk piutang yang tidak bisa ditagih, perusahaan itu harus menyerahkan atau melampirkan daftar piutang yang tidak bisa ditagih.
atau bisa membuat perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang. Selanjutnya, 9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Di sini maksudnya adalah sumbangan untuk korban bencana nasional yang disampaikan secara langsung melalui Badan Penanggulangan Bencana atau bisa disampaikan secara tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang sudah mendapatkan izin dari instansi atau lembaga yang berwenang untuk pengumpulan dana penanggulangan bencana. 10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah. Nomor 10 nanti berkaitan dengan sumbangan untuk penelitian dan pengembangan yang ada di wilayah Republik Indonesia dan disampaikan melalui lembaga penelitian dan pengembangan. 11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya sudah diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, sumbangan fasilitas pendidikan yang merupakan sumbangan berupa fasilitas pendidikan yang akan disampaikan melalui lembaga pendidikan. Terakhir adalah sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya sudah diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi apabila memberikan sumbangan untuk pembinaan olahraga di sini, contohnya adalah untuk membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan suatu atau gabungan organisasi, baik itu cabang atau jenis olahraga, prestasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olahraga. Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan biaya tersebut di atas didapatkan kerugian, maka kerugian tersebut bisa dikompensasi dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya secara berturut-turut sampai dengan 5 tahun. Sekarang kita lanjut poin ketiga, karyawan. Nah, di sini kita akan mengetahui ya bagaimana cara menghitung pajak terutang bagi karyawan. Seperti yang teman-teman ketahui ya, pegawai atau karyawan ketika dia sudah bekerja kemudian memperoleh penghasilan, maka atas penghasilannya akan dipotong pajak, yaitu PPh pasal 21. Untuk karyawan, pajak terutangnya adalah penghasilan neto dikalikan dengan tarif pasal 17. Oke, kita lihat ya, ini adalah salah satu gambaran cara menghitung untuk pajak terutang bagi seorang karyawan. Penghasilan neto karyawan, penghasilan kena pajak atau PKP sama dengan penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Untuk pajak terutang diperoleh dari penghasilan kena pajak dikali dengan tarif pasal 17. Oke. Mungkin akan saya beri tanda ya di sini ya. Jadi PKP dikalikan dengan tarif pasal 17. Masih ingat ya? Tarif berlapis, yang lapis pertama 5% dikalikan 50 juta itu untuk yang lama. Kalau tarif yang baru sekarang adalah 5% dikalikan dengan 60 juta. Itu lapis yang baru. Oke, sekarang kita lihat dulu ya di tabel. Ini adalah cara perhitungan untuk penghasilan atau pajak terutang bagi seorang karyawan. Penghasilan bruto, di sini ada gaji, kemudian ada tunjangan pajak penghasilan apabila pajaknya akan dibayarkan oleh perusahaan ya, biasanya ada yang dapat tunjangan. Ada juga yang tidak memperoleh tunjangan. Kemudian yang ketiga, ada tunjangan. Di sini tunjangan bisa tunjangan jabatan, kemudian ada honor lainnya. Selanjutnya ada premi JKK, JK, JHT yang dibayarkan oleh pemberi kerja atau dibayarkan oleh perusahaan. Kemudian ada premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja. Nanti untuk penghasilan bruto ini akan kita jumlahkan semuanya. Itu ya, mulai dari gaji, tunjangan, kemudian tunjangan dan honor, premi JKK, asuransi itu dijumlahkan. Maka ketemulah nanti di sini jumlah penghasilan bruto. Selanjutnya, jumlah penghasilan bruto akan dilakukan pengurangan. Pengurangan di sini ada biaya jabatan 5% dari penghasilan bruto.
Sebagai catatan ya, perlu teman-teman ketahui bahwa jumlah biaya jabatan yang bisa dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto sebagai pegawai tetap untuk setiap bulannya itu adalah sebanyak 500.000 atau 6 juta dalam setahun. Sehingga nanti kalau misalnya di biaya jabatan ini ternyata lebih dari, di sini ya, kalau misalnya ternyata lebih dari 500.000, maka tetap harus dibulatkan menjadi 500.000. Oke, selanjutnya dikurangi dengan iuran pensiun yang dibayarkan oleh penerima penghasilan atau di sini iuran pensiun yang dibayarkan oleh karyawan langsung ya. Kemudian biaya jabatan dan iuran pensiun ini kita jumlahkan dulu, kemudian nanti kita pindahkan ke sini ya untuk jumlah pengurang. Penghasilan neto diperoleh dari mana? Dari penghasilan bruto ini dikurangkan dengan jumlah pengurang. Oke. Selanjutnya akan dikurangi dengan PTKP. PTKP-nya si wajib pajak. Apakah dia TK0, TK1, K1, atau K2, dan lain sebagainya. Oke. Setelah itu, neto dikurangi dengan PTKP, ketemulah penghasilan kena pajak atau PKP. Oke. Dan bisa difahami ya sampai sini ya. Jadi nanti kalau untuk menghitung pajaknya karyawan tuh dari mana? Dari penghasilan kena pajak yang ini, PKP, kita kalikan dengan tarif pasal 17. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai tarif pajak PPh orang pribadi pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Di sini sudah ada ya lapisan dari penghasilan kena pajak. Untuk lapis pertama, 0 sampai dengan 50 juta itu tarifnya 5%. Kemudian di atas 50 juta sampai 250 juta tarifnya adalah 15%. Kemudian di atas 250 juta sampai dengan 500 juta tarifnya 25%. Dan di atas 500 juta tarifnya adalah 30%. Nah, ini tarif yang lama ya. Nah, sekarang kita sudah menggunakan tarif yang baru, yaitu pasal 17 Undang-Undang HPP atau Harmonisasi Perpajakan. Jadi di sini nanti bisa diganti saja ya, ini adalah HPP. Oke, kemudian lapis yang pertama itu sampai dengan 60 juta. Bukan 50 ya, tapi di sini adalah 60 juta. Oke, maaf ya, kurang rapi. Nanti saya akan revisi yang ini. Kemudian lapis kedua, berarti nanti di atas 60, bukan lagi 50 ya, sampai dengan 250 juta. Oke, tarifnya sama 15%. Kemudian yang lapis ketiga itu adalah di atas 250 sampai dengan 500 juta. Oke, 25%. Kemudian yang keempat, nah itu adalah 500 juta, di atas 500 juta sampai 5 miliar, tarifnya 30%. Kemudian yang terakhir adalah penghasilan di atas 5 miliar, tarifnya adalah 35%. Oke, ini yang tarif terbaru. Oke, sekarang kita lihat ya, bagaimana cara penghitungannya, atau bagaimana cara menghitungnya. Di sini, sebagai contoh ya, ada penghasilan kena pajak yang dikenakan secara berjenjang. Contohnya, jika penghasilan kena pajak yang diterima oleh wajib pajak adalah sebesar 325 juta, oke, maka cara menghitungnya adalah karena dia di atas 50 juta, pertama berarti harus ada kena lapis pertama. Kemudian dia kena lapis kedua, yaitu 15% dikalikan dengan 200 juta. Yang terakhir, kena lapis ketiga, 25% dikali dengan 75 juta. Oke, sebagai catatan, jumlah bagian dalam kotak merah ini harus sama dengan PKP. Jadi kan tadi PKP-nya 325 juta. Jadi ini nanti harus totalnya sama, 325. Oke. Jadi harus diingat yang poin penting di sini ya, lapisan dari penghasilan kena pajak. Berikut ini adalah gambaran dari mekanisme penghitungan pajak penghasilan orang pribadi untuk usahawan dan pekerja bebas. Bisa teman-teman lihat, di sini adalah penghasilan neto dari usaha atau pekerjaan bebas.
Kemudian yang kedua itu adalah penghasilan neto dari pekerjaan. Jadi nanti di sini harusnya sudah ada angkanya, ya, penghasilan netonya berapa, kemudian dari pekerjaan. Oke. Selanjutnya, penghasilan neto ini akan dikurangi dengan kompensasi kerugian ketika terdapat kerugian. Kemudian yang kedua akan dikurangi dengan zakat atas penghasilan. Jadi misalnya wajib pajak membayarkan zakat ke lembaga amil zakat, maka bisa dikurangkan. Selanjutnya, pengurang yang ketiga itu adalah PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Oke, berikutnya itu adalah penghasilan kena pajak. Di sini nanti ada penghasilan kena pajak, kemudian pajak terutang diperoleh dari mana? Penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pasal 17. Oke, nanti sudah ketemu pajak terutangnya di sini. Kemudian bisa dikurangi dengan kredit pajak kalau misalnya wajib pajak tersebut memiliki kredit pajak. Jadi kalau kredit pajak itu pajak yang dibayar di muka untuk tahun pajak yang bersangkutan. Jadi untuk tahun yang sama. Begitu. Contohnya ya, misalnya ada pajak yang dipotong oleh pihak lain, PPh pasal 21, 22, 23, dan 24. Kalau PPh pasal 21, itu adalah pemotongan pajak oleh pihak lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak. Contohnya, Ali itu adalah seorang karyawan dari PT ABC. Maka setiap bulannya ketika dia memperoleh penghasilan, maka penghasilan tersebut akan dipotong PPh pasal 21 oleh PT ABC. Kemudian yang kedua ada PPh pasal 22. Pasal 22 itu pemungutan pajak oleh pihak lain atas penghasilan dari kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lainnya. Kita gunakan contoh ya, misalnya Rudi, dia memiliki usaha toko komputer, kemudian menjual komputer kepada Pemda Sleman. Maka atas transaksi pembayarannya, Rudi akan dipotong PPh pasal 22 oleh bendaharawan Pemda Sleman sebesar 1,5%. Oke, lanjut lagi untuk PPh pasal 23. Ini sama ya, dipotong oleh pihak lain atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, sewa, hadiah dan penghargaan, dan imbalan jasa tertentu. Contohnya, Rudi mendapatkan royalti atas lagu ciptaannya yang dibeli oleh PT Billboard. Maka ia akan dipotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari imbalan royalti yang diterimanya. Kemudian ada PPh pasal 24 atau kredit pajak luar negeri. Itu adalah pajak yang dibayar atau terutang atas penghasilan dari luar negeri dan yang boleh dikreditkan. Oke, kita pakai contoh lagi ya supaya lebih gampang. Contohnya, Budi mendapatkan dividen dari USA dan telah dipotong PPh di USA. Maka dengan perhitungan tertentu, PPh yang dipotong bisa dikurangkan di Indonesia. Begitu ya. Sekarang kita lanjut. Ada pengurangnya pajak dibayar sendiri atau PPh pasal 25. Nah, kalau PPh pasal 25 ini adalah pembayaran angsuran pajak yang dilakukan oleh WP sendiri atau oleh wajib pajak sendiri. Contohnya, misalnya Agus memperoleh keuntungan, maka ia wajib mengangsur PPh atas laba usaha tersebut setiap bulannya. Gitu. Nanti untuk kredit pajak bisa dijumlahkan. Oke, dijumlahkan semua di sini. Berapa? Oke. Kemudian ada pajak penghasilan yang kurang atau lebih dibayar. Jadi, misalnya pajak terutangnya 3 juta, ya. Di sini misalnya 3 juta. Kredit pajak tadi sudah dihitung, diinput semuanya, ternyata terkumpul 2,7. Ya, di sini ada 2,7 juta, 2.700.000. Sehingga pajak penghasilan yang kurang dibayar itu adalah
300.000. Nah, di sini 300.000 ini harus dibayarkan oleh wajib pajak. Oke, di sini ya, 300.000. Oke, sekarang kita lanjut lagi berkaitan tentang zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib. Mungkin teman-teman bisa baca lagi ya di Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Yang dikecualikan dari objek pajak adalah bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang sudah dibentuk dan disahkan oleh pemerintah. Oke, sekarang kita lanjut untuk laporan SPT tahunan. Jadi seperti yang teman-teman ketahui ya, salah satu kewajiban yang perlu dilakukan oleh seorang wajib pajak itu adalah melaporkan SPT tahunannya. Jadi laporan SPT tahunan ini nanti berkaitan tentang penghasilan yang diterima oleh wajib pajak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi kalau misalnya tahun 2020 penghasilannya ada 80 juta, ya sudah berarti seluruh penghasilan tersebut harus dilaporkan ke dalam SPT tahunan. Oke. Kemudian kita mungkin akan bahas lebih detail ya mengenai 3 SPT untuk orang pribadi ini. Di SPT tahunan orang pribadi itu terdapat 3 SPT. Nah, SPT ini namanya surat pemberitahuan ya. Kepanjangannya itu adalah surat pemberitahuan. Pertama ada SPT 1770 SS. Nah, kita mau bahas dulu ya perbedaannya masing-masing dari 3 SPT ini. Kalau yang 1770 SS sangat sederhana, bisa digunakan oleh wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan hanya dari satu pemberi kerja dan dengan nilai penghasilan bruto di bawah 60 juta. Jadi tidak melebihi 60 juta. Kemudian yang kedua ada SPT 1770S atau sederhana. Wajib pajak orang pribadi yang menerima penghasilan hanya dari satu pemberi kerja, kemudian dikenakan PPh final, dikenakan PPh tersendiri, dan bukan objek pajak. Oke. Yang terakhir itu adalah SPT 1770 digunakan oleh wajib pajak orang pribadi lainnya. Gitu ya. Untuk lebih detailnya kita simak di slide berikutnya. Ini adalah wajib pajak orang pribadi yang menggunakan SPT 1770S. Teman-teman bisa lihat ya, penghasilannya dari satu pemberi kerja. Jadi wajib pajak ini dia bekerja sebagai karyawan pada satu perusahaan. Gitu. Kemudian yang kedua dikenakan PPh final. Kalau misalnya wajib pajak tersebut mungkin dapat hadiah atau undian, kemudian dia memiliki deposito di bank ABC misalnya ya, kemudian dia dapat bunga deposito, atau penjualan saham di bursa efek gitu. Selanjutnya yang ketiga dikenakan pajak tersendiri. Di sini adalah untuk penghasilan istri dari satu pemberi kerja. Dan yang terakhir adalah bukan objek pajak, misalnya kalau orang pribadi tersebut memperoleh warisan atau memperoleh bantuan, sumbangan, atau hibah. Jadi kalau misalnya dapat warisan nih 100 juta, ya sudah nanti diinput di bagian bukan objek pajak. Maka warisan ini tidak akan kena pajak gitu. Kemudian ada bagian laba anggota CV tidak atas saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Nah, kalau yang ini, yang bagian laba ini maksudnya adalah untuk pengambilan pribadi atau prive gitu. Yang terakhir adalah klaim asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa. Baiklah, sekarang kita lanjut lagi untuk wajib pajak orang pribadi yang menggunakan formulir SPT 1770. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, bahwa yang menggunakan formulir 1770 ini adalah wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas, kemudian dari pekerjaan tetap, pekerjaan di dalam negeri, kemudian ada penghasilan dalam negeri lainnya, kemudian yang keempat ada penghasilan dari luar negeri, kelima itu dikenakan PPh final atau penghasilan yang dikenakan PPh final, contohnya tadi ya, misalnya dia dapat bunga deposito, kemudian memiliki
tanah atau bangunan yang disewakan ya. Jadi ada sewa tanah dan bangunan gitu. Kemudian ada penghasilan yang dikenakan pajak tersendiri, dan yang terakhir itu adalah penghasilan bukan objek pajak. Oke, sekarang kita lanjut bagaimana cara melunasi pajak. Cara melunasi pajak di sini ada terbagi menjadi dua ya. Ada pelunasan pada tahun berjalan dan pelunasan sesudah akhir tahun berjalan. Kita bahas dulu yang pelunasan pada tahun berjalan. Untuk tahun berjalan ini terbagi menjadi dua, jadi ada pembayaran sendiri oleh wajib pajak, yaitu untuk PPh pasal 25 atau PPh angsuran yang dibayarkan setiap bulannya. Jadi setiap masa pajak akan dibayarkan, misalnya bulan Oktober nanti dibayarkan di bulan November, kemudian yang masa November dibayarkan di bulan Desember. Jadi setiap bulan atau setiap masa itu akan selalu dibayar. Kemudian ada pembayaran pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, contohnya ada PPh pasal 21, 22, 23, 24, 26. Nah, di sini nanti disebut sebagai kredit pajak. Selanjutnya, pelunasan sesudah akhir tahun berjalan. Nah, ini adalah untuk pajak yang kurang disetor atau pajak kurang bayar. Pajak kurang bayar diperoleh dari mana? Dari pajak terutang dikurangi dengan kredit pajak. Contohnya seperti yang tadi ya. Oke, kita cek kembali. Nih, contohnya di sini tadi. Pajak terutangnya 3 juta. Kemudian kredit pajaknya 2.700.000 sehingga masih ada kurang bayar sebesar 300.000. Maka 300.000 ini harus dibayarkan oleh wajib pajak sebelum melakukan pelaporan. Jadi dibayarkan dulu pajaknya, kemudian baru bisa dilaporkan. Oke. Sudah selesai ya untuk materi kita hari ini. Nanti untuk kasus akan saya berikan di video terpisah. Terima kasih.